Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau posisinya udah seperti ini, ya, kalau posisinya udah seperti ini misalkan aja, posisinya udah seperti ini, gudangnya punya 5, ya. Nah, berarti sebenarnya secara logika, pabrik 1 ini dia bisa ngirim ke gudang 1, bisa ngirim ke gudang 2, bisa ngirim ke sini, ke gudang 3. Ini sebenarnya logika bisa. Benar nggak? Ini kalau Anda lihat ini bisa ngirim ke sini. Kemudian pabrik 2 pun dia bisa ke sini. Dia bisa juga ke sini. Kalau kita lihat jalurnya, dia bisa ke sini. Pabrik 2 pun misalkan bisa ngirim ke sini. Bisa juga ngirim ke sini. Kalau misalkan kemudian ini begitu juga untuk pabrik 3, dia pun sama. Dia bisa ke pabrik 1, kalau ini warnanya apa ya? Beda. Bisa juga sini, bisa juga ini, bisa ke sini. Kemudian bisa juga ke gudang 3. Di sini belum ada ya. Ini. Jadi kita ada hitung-hitungannya. Dan terakhir adalah jadi alurnya, kalau misalkan kita lihat, pabrik 3 ataupun pabrik 1 ataupun pabrik 2 itu sebenarnya bisa mensuplai kebutuhan tiap gudang. Jadi kalau Anda lihat ya, kebutuhan gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5 itu bisa disuplai dari pabrik 2, misalkan dari pabrik 2 bisa, dari pabrik 3 bisa, pabrik 1 bisa. Ini kan yang anak panah ini kalau misalkan saya sebut jalurnya. Jadi contoh gudang 2, kebutuhan persediaan di gudang 2 itu bisa disediakan dari pabrik 1
bisa dari pabrik 2 atau dari pabrik 3. Sama juga gudang 3 bisa dari pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3. Nah, di sini kita berbicara apa? Efisiensi waktu, biaya, jalur pengiriman, barang sampai, alat angkut, biaya transportasi, jumlah barang dikirim, keamanan atau risiko selama perjalanan, misalnya, permintaan barang, kapasitas atau daya tampung, daya angkut, jumlah kendaraan, tenaga kerja, dan seterusnya. Karena persoalan dalam transportasi adalah mengirimkan barang dari berbagai tempat produksi asal menuju berbagai tempat tujuan dengan biaya minimum. Jadi, kalau misalkan gudang 2, ini sebenarnya kalau kita berbicara gudang 2 harusnya supaya biaya minimum itu bagusnya dari mana? Pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3. Pemenuhan kebutuhan gudang. Makanya kalau Anda lihat Indomaret, Alfamart, suka ada yang supply. Suka ada yang supply ya. Yang mobilnya itu ada tulisan Indomaret kecil itu. Atau apa? Kalau Yomart itu Y berapa gitu. Ya. Itu pasti yang saya tahu di Bandung itu di Jakarta Yomart. Indomaret, Yomart, di Jakarta Yomart, kemudian Alfamart Soekarno-Hatta. Ya, dan seterusnya. Nah, syarat penerapan dalam persoalan transportasi ini adalah certain, kepastian, ya, dapat dihitung dalam bisnis, harus pasti, certain. Kemudian asal dan tujuan tetap tidak berubah-ubah nih. Ya. Kemudian controllable, dapat dikendalikan oleh bisnis, dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan. Ya. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Caranya nanti mirip-mirip seperti linear programming. Nanti saya coba juga menggunakan solver. Tidak selalu menggunakan apa? POM-QM. Contoh, suatu perusahaan memiliki 3 lokasi produksi dan 5 gudang tujuan. Ini 5 gudangnya, misalkan. Seperti ini. Dari lokasi produksi, jumlah produksi, supply, dan permintaan demand di lokasi gudang tersebut. Karena ada kemungkinan permintaan tiap gudang kan nggak sama, beda-beda. Ya. Kemudian dengan biaya angkut tertentu, jadi barang yang diangkut itu X, biaya angkut itu C dari cost. Tentukan pola pengiriman optimal. Pola pengiriman optimal artinya apa? Mampu mengirim sesuai permintaan oleh gudang dengan, saya tambahkan di sini, metode biaya terkecil. Karena metode untuk menghitungnya itu setidaknya ada 3. Ada yang disebut dengan northwest corner, ada yang disebut dengan dan satu lagi farm atau Vogel, ya. Nah, yang dicoba di sini adalah menggunakan metode biaya terkecil, gampang. Nah, syarat di sini, syaratnya apa? Permintaan gudang harus terpenuhi dan jumlah barang diangkut tidak melebihi produksi. Jadi kalau produksinya 1000, barang diangkut 1100 kan nggak bisa.
Langkah-langkahnya yang pertama menggambarkan atau merumuskan permasalahan. Yang kedua mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga melakukan perhitungan. Yang keempat menyimpulkan hasil. Nah, menggambarkan atau merumuskan permasalahan mungkin kalau saya gambarkan jadi seperti ini. Kemudian ini permintaan. Asal PI itu berarti ini adalah pabrik misalkan. Pabrik. Ya. Di sini saya sebut gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5. Sorry, ini penawaran, ini permintaan. Ini adalah QS1, QS2, ini QS3. Yang ini QD1, QD2. Ini kalau kita gambarkan perumusan masalahnya seperti ini. Sebenarnya sama seperti tadi. Ya, jadi perumusan masalahnya itu adalah nanti Anda tinggal tambahkan lagi. Dari pabrik 1, dia bisa ke gudang 1, bisa ke gudang 2, bisa ke gudang 3, bisa ke gudang 4. Cuma gini aja, ini perumusan masalahnya seperti ini. Gudang 1 permintaannya QD1. Pabrik 1 penawarannya QS1 atau kapasitas produksi. Begitupun untuk pabrik 2. Bisa ke sini. Ini perumusannya seperti ini. Bisa ke 2. Nanti sisanya kalau Anda perlu silakan buat. Kemudian ini ke sini. Nah, begitupun yang P3, kalau misalkan sekaligus P3 ke sini. Ya. Ini perumusan masalahnya seperti ini. Jadi dari pabrik 3 itu bisa mensuplai ke gudang 3, ke gudang 4, dan juga ke gudang 5. Ini perumusan masalahnya seperti ini. Ini adalah penawaran atau kapasitas produksi dari setiap pabrik. Ini adalah permintaan dari setiap gudang. Ya, masalahnya seperti itu. Nah, kemudian yang ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Nah, kemudian menggambarkan urusan permasalahan. Dari sini bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi, ini bacanya seperti matriks. X11 itu adalah
X11 itu lihat. I, P, I, G, I. P-nya itu lokasi produksi ke I, J itu lokasi tujuan ke J. Tujuan. Berarti X11 itu adalah ya, permintaan gudang 1 ya, yang dipenuhi dari pabrik 1 sebesar X11. Saya nih ikuti. X23 itu apa? Permintaan gudang 3 yang dipenuhi dari pabrik 2. Atau bisa juga ada output dari pabrik 2 yang diangkut ke gudang 3 X23. Kalau ini dijumlahkan X11, X21, X31 itu adalah permintaan gudang 1. Ya, ini gudang 2, gudang 3 dan seterusnya. Ini adalah penawarannya atau kapasitas produksi. Nah, kemudian ini adalah jumlah barang yang diangkut misalnya. Dari pabrik 1 ke G1 ke gudang 1 gitu dan seterusnya. Nah, ini adalah C11, ini adalah ongkos angkut atau biaya angkut atau biaya transportasi. Jadi, biaya transportasi dari P1 ke G1 itu adalah C11. Ya. Kemudian C23 itu adalah biaya angkut dari P2 ke G3. Nah, ini menggambarkan atau perumusan masalah. Sebenarnya yang kita cari itu adalah berapa biaya minimum. Berarti di sini perumusan masalahnya itu adalah saya belum ketulis. Biaya minimum itu sama dengan berapa banyak barang yang diangkut dikali ongkosnya ditambah X12 dikali C12 coba ingat ditambah X13 dikali C13 ditambah sampai X35 dikali C35. Ini adalah biaya minimumnya. Ini yang kita cari. Nah, kalau misalkan biaya mengantarkan barang dari P1 ke G1 itu 50. Dan ini kan kita gunakan biaya minimum. Metode biaya kecil. Ya. 50. Berarti kan di sini 50 dikali X11. Kalau X11-nya 200, berarti biaya dari P1 ke G1 itu adalah 50 kali 200. Kemudian biaya dari P2 ke G1 itu adalah 40. Maka kalau saya buat tujuannya yang ini. Ya. Ini adalah tabel yang ini.
biayanya. Ya, sehingga ini 50 itu apa? Biaya dari P1 ke G1 50, P1 ke G2 80. Jadi kalau misalkan dihitung misalkan, berapa sih biaya dari P1 ke G1? Berarti 50 dikali X11. X11-nya itu adalah jumlahnya. Jumlah berapa barang yang diangkut. Kalau misalkan ternyata G1 ini dipenuhi dari P1, jadi gudang 1, permintaannya itu dipenuhi dari pabrik 1 sebesar 200. Maka biaya angkutnya berapa? 500 kali 200. Ya. Nah, dengan metode biaya terkecil, kita bisa mencari berapa nilai X-nya ini. X11, X21, X31. Dan juga kita bisa melihat bahwa pabrik 1 itu sebenarnya dipenuhi dari, gudang 1 itu sebenarnya dipenuhi dari pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3. Ya. Nah, caranya adalah dengan catatan ini ya, 800 itu diartikan kapasitas produksi P1 800. Kapasitas produksi P2 600. Kapasitas produksi P3 1100. Nih, permintaan gudang 1 400, gudang 2 400, gudang 3 500, gudang 4 400, gudang 5 800. Nah, caranya adalah yang pertama, hitung selisih antara dua biaya terkecil pada setiap kolom dan baris. Ini yang disebut dengan nilai penalti. Penalti ditulis di samping penalti kolom, tulis di samping, penalti baris, tulis di bawah, terserah lain. Caranya gini. Baris ini nilai terkecil berapa? Ayo, baris ini nilai terkecil berapa? 30, Pak. Dan kan di sini dua biaya terkecil. Kan ini kan biaya pengirimannya kan? Sekali lagi, yang 50, 80 itu kan ngirim barang dari P1 ke G1 50, P2 ke G1 50, gitu kan? Ya. Nah, ini biaya terkecilnya di berapa? 30 dan 50. 50. 30 kurang 50 kurang 30? 20 kan? Nah, disimpan di sini. Itu disebut penalti. Baris kedua, biaya terkecilnya berapa? 40 dan 50. 50. Selisihnya berapa? 10. 10. Yang ini 40 dan 40, 0 ya? Ya, Pak. Ini baru baris. Sekarang kolom. Kolom. Ini yang terkecil berapa? Dua terkecil, 50 dan 40. Selisihnya 10. Ini 70, 40 ya? 30. Ya. Kemudian 60, 60, 0. Ini 60 semua 0. Yang ini 30 dan 40, 10. Ya, ingat, hitung selisih antara dua biaya terkecil pada tiap baris dan kolom. Itu katakan nilai penalti. Nah, setelah Anda dapat nilai penalti ini, pilih nilai penalti terbesar pada kolom dan baris. Ya, yang terbesar kan 20. Baris 30. Kemudian saya buat garis. Tuh. Saya buat garis lagi. Ya. Ya.
Lihat di sini. Perpotongan penalti kolom dan baris terkecil, berikan tanda. Pada sel biaya terkecil, tentukan permintaan berdasarkan kemampuan produksi. Hapus baris dan kolom bila permintaan sudah terpenuhi atau produksi sudah habis. Ulangi langkah 1 sampai langkah keempat hingga semua alokasi itu dilakukan. Ya. Nah, setelah Anda dapat ini kan dapat ini kan. Nah, di kolom ini cari biaya terkecil. Biaya terkecilnya berapa? 40 kan? 40 ya? Iya, Iya, Pak. 40 kan? Nah, berarti Anda lihat. 40 itu kan gudang 2. Gudang 2 permintaannya berapa? 400. 400. Berarti yang gudang permintaan gudang 2 itu semuanya dipenuhi oleh pabrik 3. Kan ini kan ongkos angkut pabrik 3 ke gudang 2. Saya ikuti nggak nih? Yang 40 itu adalah ongkos angkut pabrik 3 ke gudang 2. Yang kita cari kan least cost method, biaya terkecil. Cost terkecil. Ini kan cost terkecilnya ini. Oh, berarti kesimpulan pertama nih, permintaan gudang 2 itu bisa dipenuhi oleh pabrik 3 yang sebesar 400. Berarti pabrik 3 kapasitas produksi atau penawarannya 1.100 kan? Benar nggak? 1.000 dikurangi 400 kan udah dikirim ke pabrik 2, ke gudang 2. Berarti tinggal berapa? 700. Pabrik gudang 2 permintaannya sudah terpenuhi. Berarti 0 kan? Berarti udah beres gudang 2. Berarti gudang 2 permintaannya dipenuhi dari pabrik 3. Ingat ya, sekali lagi. Saya tulis ini. Saya tulis apa ya? Gudang 3 terpenuhi oleh pabrik 3. Ya. Nah, kemudian gudang 2 berarti udah beres kan? Gudang 2 hilangkan. Gudang 2 hilangkan. Ini kan P3 itu dari 1.100 kan masih ada tuh sisa produksinya 700 kan? Nah, 700 itu simpan di sini. Yang P3 kenapa jadi 700 kan? Yang 400-nya udah dikirim ke gudang 2. Ya nih. Nah, yang gudang 3 kenapa dihilangkan? Karena permintaannya sudah terpenuhi dari pabrik 3 berarti. Karena 0 tuh, permintaannya udah terpenuhi. Nah, kemudian kita lakukan lagi langkah yang tadi. Nilai terkecil. 2 nilai terkecil berapa? 30-50. Berarti selisihnya 20 ya. 2 nilai terkecil? 40, 50, 10. 2 nilai terkecil? 60, 40. 20 kan? Benar. 20. Nah, kalau ini kan nilai terbesar. Nilai terbesarnya berapa? 20. Ya. Benar nggak? Kan ada 2 tuh. 20. Kita pilih yang mana? Nah, catatannya gitu. Bila sama, pilih yang dapat memindahkan terbanyak. Bila sama, pilih yang memindahkan terbanyak. Ini pun sama. Berarti yang memindahkan terbanyak yang mana? Yang 800. Berarti di sini yang kita pilih adalah yang atas. Dia dapat memindahkan yang terbanyak.
Setelah dapat ini, kita cari biaya paling kecil berapa? 30 ya? 30 kan? Berarti gudang 5 nih. Gudang 5 permintaannya berapa? 800. Berarti permintaan gudang 5 itu bisa dipenuhi oleh produksi dari pabrik 1. Berarti pabrik 1 nol. Habis kan? Karena apa? 800 ini dikirim ke. Berarti di sini kesimpulan yang kedua, G5 sama kata-katanya terpenuhi oleh T1. Tapi G5 dieliminasi. Tinggal 1, 3, 4. Nah, kemudian P1-nya kan hilang tuh. Kenapa di sini P1-nya tidak ada? Karena output dari pabrik 1 kan udah habis tuh. Yang 800 itu kan semuanya ke G5. Ya. Nah, kemudian dari sini kita lakukan lagi. Dua nilai terkecil berapa? 40, 60. Selisihnya 20. Penaltinya. 60, 60, 0. Ini 40, 80, 40. 70, 60, 10, 0. Kita cari yang terbesar. 20 kan? 20. Berarti ini 20. Ya, kita tandai. Kemudian cari kolomnya. Yang paling kecil berapa? 40. Benar, 40. Sekarang G2 itu permintaannya berapa? 400. Ya. P2 produksinya berapa? 600. Berarti permintaan gudang 1 bisa dipenuhi oleh pabrik 2 sebanyak 400. Pabrik 2 produksinya berapa? 600. 400-nya ke gudang 1. Benar? 400-nya ke gudang 1. Berarti pabrik 2 sisa 200. Benar? Berarti di sini G1 terpenuhi oleh P2. Nah, G1-nya hilang nih. Tinggal 3 dan 4. Ini kan tadi dari 600 produksi dari P2, 400-nya ke G1 kan? Berarti tinggal 200. 200-nya simpan di sini. Nah, 70, 60, 10. 60, 60, 0. 70, 60, 10. Berarti yang terakhir itu adalah ambil yang terbesar. Penalti kolom dan baris cari yang terbesar. Kalau sama, cari yang bisa memindahkan dengan jumlah yang besar. Berarti ini 10 kan? Kemudian ini 10. Cari biaya yang paling kecil. Biaya paling kecil berapa? 6? 60. Ya, 60. Sekarang, kalau kita lihat, gudang 3, permintaannya berapa? 500. P3, produksinya berapa? 700. Berarti dari 700 ini, bisa memenuhi permintaan gudang 3 sebesar 500. Sisanya berapa? 200. Berarti di sini kesimpulan berikutnya apa? Gudang 3 terpenuhi oleh P2. P3 bukan, Pak? Sorry. Oh, P3. Ya, betul, P3. P3, betul ya. Gudang 3, gudang, ini P3 ya? Benar.
Ini 200. Ya, berarti sisa 200 kan? Nah, tinggal G4. Berarti penawaran atau produksi, kapasitas produksi, bukan kapasitas produksi, ya, penawaran P3 sekarang 200. Ini 200. Permintaan gedung 4 kan? Ya, gedung 4. Gudang 4, 400. Berarti di sini kesimpulannya apa? Gudang 4 terpenuhi oleh P2 dan P3. Ini akhir. Pas habis semua kan? Nah, maka kita bisa simpulkan seperti ini. Yang pertama, G5, bukan ini ya. Yang pertama, G2 terpenuhi oleh P3. Berapa? 400 ya? Benar nggak? G2 terpenuhi oleh P3. G2 P3 ya. G2 P3. 400 kan yang dikirim? Benar nggak? Yang kedua, kalau saya tulis supaya ini satu. Kedua, ini ya. Kita lihat. Kedua, G5 terpenuhi oleh P1. Berarti 800 ya? G5 P1. G5 P1. Berarti seluruh kebutuhan gudang 5 seluruhnya dipenuhi dari pabrik 1. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, G1 terpenuhi oleh P2. G1 P2 sebesar berapa? 400. G1 P2 400. Benar? Ya. Kemudian keempat ini G3 terpenuhi oleh P3. P3 P2. P3 ya? Ini ya. 3 itu sebesar berapa? 500 ya? G3 P3 500. G3 P3 500. Kemudian dan yang terakhir, yang kelima, gudang kelima terpenuhi oleh P2, gudang 4 terpenuhi oleh P2 200, P3 200. Nah, inilah kesimpulannya. Kesimpulannya berarti kebutuhan gudang 1 bisa dipenuhi dari pabrik 2. Jadi pabrik 2 mengirim ke gudang 1 sebesar berapa? 400. Gudang 2 kebutuhannya atau permintaannya dapat dipenuhi oleh pabrik 3 sebesar 400 dan seterusnya. Ya. Nah, maka berapa total biaya minimumnya? Total biaya angkut minimum. Ini jumlah barang yang diangkut berarti dikalikan kosnya. Benar nggak? Ini kan G1 P2. G1 P2 itu berapa ongkos satu? G1 P2 40 kan? Ya. G1 P2 40. Berarti ongkos angkutnya itu adalah 40 dikali 400. Berarti total biaya angkutnya adalah 30 kali 800 ditambah 40 kali 400 ditambah 60 kali 200 sampai 60 kali 200 lagi. Hasil akhirnya 110.000. Ini total biaya angkutnya. Ya, udah kan? Jadi kalau misalkan
kita gambarkan, ini hanya tambahan. Kalau misalkan kita gambarkan, kalau ini misalkan P1, 2, 3. Ini adalah P2, ini adalah P3. Kalau misalkan kita gambarkan ya, ini G1, G2, G3, G4, G5. Dan Anda bisa gambar yang lebih rapi. Ini gudang 2, gudang 4, gudang 5. Ini hasilnya kalau misalkan kita mau perjelas dengan gambar. Jadi kalau pakai software itu minimal solver itu lebih gampang. P1 dia mensuplai kemana dia? Berarti P1 ke G5. P1 ke berapa P1 ke G5? 800. Ini seperti mana? Di sini ya, 800. Kemudian P2 ke G1, P2 itu ke G1. P2 ke G1. P2 ke G1 berapa? Tahu nggak? 400, Pak. 400, oke. Okay. Berarti ini 400. 400. P2 ke G1, pabrik 1 mensuplai ke gudang 1 dan gudang 4. Gudang 4 200 ya. Gudang 4 200. Gudang 4 di sini 200. Kemudian P3 itu ke G2, G3 ke 4. P3 itu ke G2, kemudian G3, dan satu lagi ke ini 800 kayak gini. Ini rapikan. Dua, tiga. P1 ke G2 400. 400, kemudian 500, 400, 500, 200. Nah, seperti ini.
Ini. Inilah yang akan membuat biaya ini. Ya, ada yang mau tanyakan? Ini yang saya bahas mungkin list cost method. Yang Vogel, Northwest, mungkin saya skip lah. Yang sisanya bisa menggunakan software. Udah? Belum kan? Kalau tidak ada yang bisa buka Excel nggak? Ada yang bisa buka Excel nggak? Ada yang bisa buka Excel? Ada yang bisa sambil buka Excel? Ada? Kita praktek sama-sama. Ada? Sambil buka Excel? Bisa? Bu Dominika? Bisa sambil buka Excel? Bisa, Pak. Bisa. Jadi, gini, caranya gini. Tampilan Windows, yang Google Meet, Anda jadi setengah layar. Ngerti nggak nih? Yang Excel nanti setengah layar. Jadi di tampilan depan Anda itu setengah Excel, setengah Google Meet. Jadi begitu Anda buka Excel, Google Meet-nya nggak ketutup. Gitu. Bisa nggak? Bukan di-minimize si Excel atau si web browser-nya, tapi yang kotak-kotak dua gitu. Pak Hendra, bisa buka Excel? Di bawah. Ya? Ya, copy. Yang ini Anda blok. Atau Anda boleh satu-satu pun nggak masalah. Klik kanan, clear content. Kosongkan. Dikosongkan. Atau Anda delete satu-satu. Oke. Yang berikutnya ini sebenarnya nggak usah. Nah, ini dari sini Anda cut, ya, simpan di kanannya. Ya. Kemudian ini pun Anda cut, simpan di bawahnya. Ya, jadi posisinya seperti ini. Oke. Udah. Nah, ini Anda tuliskan sum. Seperti penjumlahan biasa ya. Sum. Ini segini, lihat. Enter ya. Udah, lupa no. Anda drag ini, di sum ini sampai G5. Kemudian yang ini sama dengan sum tapi baris. Drag. Berarti ini pun drag ke bawah juga. Oke. Di sini berarti taruhlah di A17. Anda tuliskan biaya min, biaya angkut misalnya. Angkut min. Di sini nih, di C17. Di C17. Udah? Sampai sini C17 udah sama dengan sum product. Sum product nih. Sum product. Ada sum product? Ada sum product? Ada, Pak. Ada. Nah, lihat. Array 1 ini, perhatikan. Jangan salah yang keblok ya.
titik koma, kan perhatikan tuh, di sininya kan titik koma ya, benar nggak? Array 1 titik koma gitu. Yang ini, boleh pakai kurung tutup atau langsung enter. Ya, oke. Udah. Ini baru langkah awal. Ya. Nah, selanjutnya adalah klik data, solver. Udah ada solver? Belum. Yang belum siapa aja yang belum? Saya belum ada, Pak. Belum ada. So, file, option, udah, option, add in, klik. Kalau saya klik ini, Anda klik di Anda kelihatan Excel optionnya nggak? Yang ini nih, kelihatan nggak? Enggak Pak, masih di add-in. Di add in ya, add in, klik. Nah, nanti di bawahnya ada manage Excel add-in, go. Nah, ini pencet go. Udah, nanti keluar combo box kecil. Combo box kecil, solver add-in yang paling bawah, checklist. Udah. Ada yang harus diinstal nggak? Ada tulisan installing apa gitu? Ada? Nggak ada? Coba klik data sekarang. Kemudian cek, ada solver? Ada, Pak. Ada. Oke. Klik solver. Kok ini dari kemarin gini terus. Nah. Klik solver, udah. Harusnya tadi yang saya klik itu yang di sini. Nah, ini yang ini yang saya gerak-gerak ada kelihatan? Kelihatan, oke. Yang gerak-gerak kelihatan ya. Set objektif, Anda klik ini aja nih, lebih gampang. Set objektif, klik yang ini. Nih, yang ini kliknya. Dah? Maka keluar string 17. Ini nanti. Anda pasti ininya kosong kan? Yang sininya kosong ya? Ya, kosong. Ini yang ini ya, yang ini nih, yang biaya angkut yang tadi, yang tulis some product itu. Ya. Kemudian ininya pilih minimum. Ya. Kemudian changing variable cell. Nah, klik ini ya. Nah, ini yang Anda blok. Oke. Ya. Bentar. Set objective, subject to the constraint. Anda klik add. Nah. Lihat. Ini. Ya, ini Anda boleh klik di sini. Ini. Yang ini harus lebih kecil sama dengan ini kan? Nggak boleh lebih besar loh. Karena kan konsep produksinya segini. Nah, add. Pencet add. Oke. Yang kedua, ini kan asumsinya kan semua permintaan gudang harus semuanya terpenuhi kan? Benar? Ininya pilih sama dengan kan semuanya harus terpenuhi kan? Konsennya ini harus sama dengan oke, add, kemudian cancel. Klik inilah. Nanti ini ada konsen. Kemudian select a solving method. Kalau nggak salah Anda kan defaultnya itu non-linear kan? Benar nggak? Pilihnya simplex, linear programming. Option
Option nggak usah. Ya. Udah? Udah semuanya? Coba saya minta klik ini. Berhasil nggak? Klik solve. Solve. Ada yang berhasil? Di sini harus keluar 110.000 diangkut minimum. Dan ini yang tadi, yang 500, 400. Ada yang berhasil? Ada? Hendra berhasil? Enggak Pak, tadi kelewat Pak. Lewat. Jadi bingung ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Adinda? Belum Pak, kelamaan diinstal solvernya Pak. Dokter Leo? Belum juga pas sama Belum. pakai di data. Tadi Alfajri. Udah? Berhasil? Saya coba, saya berhasil. Ketinggalan tadi, Pak. Tuh. Oke lah. Ya. Oke, tuh. Berhasil? Alhamdulillah berhasil. Ini hasilnya nih. Nih, Bu Regina. Kan harus sama dengan yang hitung manual. Tuh. Hasil manual kan ini ya. Benar, kita cek. Ini hasil hitung manual. Kok jadi gini? Salah. Kan ini. Ini kemudian hasil total angkut biaya minimumnya ini. Ini hasil manual kita ya. Benar? Benar? Sekarang kalau ini saya rubah. Tuh. Yang ini saya copy, ini kopas. Ini hasil solver. Coba Anda lihat. Sama nggak jawabannya? Yang sama itu bukan ujung-ujungnya, tapi yang lihat itu ini. Nah. Total angkut minimum. Ini hasil solver. Sama? Sama Pak. Kalau beda, nah berarti ada masalah gitu. Yang ininya kan sama ya. PD1 400, 400, 500, 200. Ini. Oke. Udah solvernya udah terinstal? Harus bisa nih. Siap? Kita coba sekali lagi ya. Boleh? Boleh Pak. Boleh? Sekali lagi. Landra udah siap? Masih yang ketinggalan. Mulai dari mana? Dari awal atau dari awal banget atau gimana nih? Dari awal aja Pak. Awal aja boleh. Ya tadi ada yang baru install software. Ya, ya dari awal ya. Nih, ini kan datanya harus buat dulu seperti ini. Yang tadi udah kan? Yang ini ya. Datanya seperti ini ya. Udah dari sini. Langkah pertama itu adalah ini Anda simpan di sini. Ya. Ya.
Kemudian yang ini hilangkan. Angka-angka ini hilangkan. Anda boleh satu-satu atau blok semua, kemudian klik kanan, kemudian clear content. Sampai sini. Udah. Blok semua, klik kanan, clear content. Atau Anda satu-satu pakai backspace juga boleh, ya. Atau Anda tulis ulang ini satu-satu ya silakan. Tapi yang tengahnya dihilangkan gitu. Oke. Udah sampai sini? Ya. Yang ini di-cut. Bukan di-copy ya. Di-cut. Simpan di sebelah kanan. Sama permintaan pun di-cut. Atau mungkin bisa di-cut. Boleh. Kalau saya pakai ini insert. Nah, gini boleh. Silakanlah. Yang penting kita ada baris kosong, baris kosong. Nah, kemudian apa? Yang ini kita penjumlahkan. Ini jumlah. Jumlahkan per kolom. Oke? Oke? Sebenarnya ngambil dari sini pun nggak masalah sih, ya. Ngambil dari sini nggak masalah. Jadi supaya ini yang nggak double juga dari sini, ngambil dari sini juga nggak masalah. Ya, ininya nggak harus jadi 2 gitu ya. Nggak harus jadi 2 itu nggak masalah, saudara. Nanti ngambilnya yang di bloknya itu, ini harus sama dengan ini. Gitu. Jadi supaya ininya nggak keluar, jadi nggak double tadi, boleh. Gitu. Ya, silakanlah. Ya, kan yang penting itu di yang tengahnya kan, ya, dan BA minimumnya berapa. Ya. Jadi sekali lagi ini boleh ditulis, boleh enggak, ya nggak masalah sih. Soalnya ada ngambil juga. Yang ini sama. Jadi nanti kalau Anda udah bisa tinggal atur-atur lah, ya. Jadi sekali lagi supaya ini tidak double, nanti kan keluar 400-400 gitu ya. Supaya tidak keluar 400-400, ini Anda tinggal sum. Ini tinggal sum. Nah, yang permintaannya nanti yang di bloknya ngambil dari sini. Oh, sama nih. Ya. Ini udah. Kemudian Anda di sini bolehlah tulis misalkan biaya angkut atau biaya min, misalkan biaya minimum. Nah, ini di sebelahnya sama dengan sum produk. Yang ini ya. Udah. Udah, klik yang ini. Sum produk. Ini, lihat bloknya segini. Ini kan C11, C12, C13, sampai C35. Ya. Ini titik koma. Karena di sini titik koma kan, yang ini. Masukkan yang kosong. Kemudian boleh pakai kurung tutup, boleh tidak, nggak masalah. Oke? Sampai sini, ada yang ketinggalan? Leo, ketinggalan? Enggak, Pak. Ya, oke. Setelah itu enter. No. Nah, kalau tidak mau bermasalah, ini pasti saya bermasalah lagi. Ini kliknya di sini ya. Kliknya di sini. Yang 0 itu klik. Kemudian data, kemudian solver. Soalnya yang tadi, oh kan kosong. Alhamdulillah kosong. Kan pasti kalau defaultnya seperti ini ya. Yang tadi begitu Anda buka solver seperti ini ya. Pilih min. Oke. Set objektifnya yang ini. Kalau di saya itu B16. Sel B16. Dia langsung otomatis pakai string. Saya ingin variabel sel yang tadi Anda kosongkan. Udah sampai sini? Udah? Ya? Benar ya? Ya benar? Dulu. Takut salah. Ini saya ingin variabel sel yang ini. Oke. Udah? Udah? Nah, yang isi yang ini. By saying variable cell yang ini, yang di blok.
Sebenarnya nggak usah klik ini pun bisa. Kalau tidak salah Anda klik di sini, kemudian klik ini, masuk langsung ke sini. Kemudian set objective constraint, Anda pilih add. Add. Cell reference. Boleh yang ini dulu, boleh yang ini. Maksudnya yang tadi saya ini nggak usah tulis ya. Cell reference-nya ini kan harus lebih kecil dari ini kan? Benar nggak? Nah, yang di bloknya itu yang atas. Jadi ini nggak usah tulis 2 kali gitu. Ngerti nggak nih? Ya boleh. Kalau ini saya tulis ini ya pakai inilah supaya dekat. Sorry. Salah. Cell reference-nya penjumlahan ini harus lebih kecil dari sini. Kan artinya kan pabrik 1 ke gudang 1, pabrik 1 ke gudang 2. Tidak boleh lebih dari 800. Karena jumlah yang ditawarkan kan 800. Benar ya? Ngerti nggak nih arti ini? Ya, berarti penjumlahan ini harus kurang dari 800. Penjumlahan ini harus kurang dari 600. Kenapa? Oh, yang ditawarkannya juga 800. Kan nggak mungkin ya lebih dari 800. Kemudian add. Nah, yang kedua, karena asumsinya semua gudang itu permintaannya harus terpenuhi, maka ini ya kita buat jadi sama dengan mana? Jangan lupa tekan add. Kemudian boleh ini, boleh cancel. Kalau tidak salah, dua-duanya boleh. Saya percaya tidak sebaik. Nanti keluar seperti itu. Oke. Setelah itu, ininya bukan GRG non-linear. Pilih simplex LM. Oke. Tuh. Tekan solve. Keluar hasilnya. Ada yang berhasil? Bapak, tadi ketika pas Bapak buka yang solver itu nggak muncul Pak di saya. Apanya? Yang pas Bapak buka solver, jadi di screen-nya nggak muncul gitu Pak. Jadi kita nggak... Display yang lain muncul nggak screen-nya? Iya Pak, di saya juga nggak muncul Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Nggak muncul juga Pak di saya Pak. Muncul. Ya udah. Nah. Kalau yang Excel-nya muncul ya? Muncul Pak kalau yang Excel Pak, yang solvernya Pak. Iya. Nah, lihat. Nah, saya stop dulu. Supaya gampang ya. Ini pada saat Anda klik harus di sini nih, yang sum product tadi. Udah? Jangan klik di sini atau di sini yang di sum product. Jadi supaya otomatis. Ini solver. Nah, itulah. Udah mau apalah, masukkan sini. Udah? Ini minimum. Udah? Nah, ini kalau tadi saya mainnya dari sini kan, ini pun bisa klik di sini, saya blok ini semua. Udah nih. Kalau saya kecepatan, udah. Antar. Ya takut ngeheng. Sudah, Pak. Udah, oke. Kemudian add. Nah, ini kelihatan ini ya. Ini harus kurang dari ini. Jadi sekali lagi, yang ini. Kan asumsinya penjumlahan kebutuhan dari tiap gudang yang diproduksi atau dicukupi dari tiap pabrik ini, kalau kita jumlahkan hasilnya ini.
harus yang ini, penjumlahan ini harus kurang dari dia kapasitas produksinya atau jumlah yang ditawarkan. Ya gini, jangan terbalik. Jadi yang ini, blok ini, yang sebelah kanannya, blok ini. Jadi jumlah ini harus lebih kecil sama dengan ini. Jangan lebih besar. Ya. Kemudian add, saya referensinya yang kedua, constraint-nya yang ini, karena semua kebutuhan itu harus terpenuhi, ininya pindahkan sama dengan ini. Ingat ya yang tadi, Anda boleh tulis lagi penawarannya di sini, permintaannya di sini, boleh, karena kalau tidak ditulis pun kan bisa di atas di sini, ambil dari sini. Itu sama. Jangan lupa tekan add. Ya, tekan add. Boleh cancel, boleh close. Ya, seperti udah semua. Nah, ininya Anda pilih simple linear programming. Udah. Tekan solve-nya. Udah. Ini jawaban. Udah. Sudah, Pak. Hah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang berhasil? Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. 1, 2, Hendra, Adinda. Ada lagi yang lain? Ada Alfajri. Gampang ya? Ya, Bu Regina. Ini Bu Agnes Monica. Udah berhasil? Laptop saya nggak support buat buka Excel, Pak. Lah, kenapa? Nggak tahu, ini soalnya saya pakai laptop yang lama. Oh, tapi ada Excel ya kan ya? Ada, Pak, tapi susah dibukanya, lama banget. Oh, ya udahlah. Nanti sabar. Orang lain udah mandi, udah apa, baru kebuka Excel. Ya. Udah, nah itu kalau Anda menggunakan software, kadang-kadang kan timbul pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah kok bisa muncul angka ini? Kalau misalkan tadi saya buat naik. Bisa muncul ini. Nah, software terutama misalkan pakai solver, kan langsung hasil akhir. Benar nggak? Ngerti nggak maksudnya nih? Mungkin ya Pak Hendra, misalkan Alfajri, atau Bu, siapa yang dari Palembang itu? Yang di Palembang itu di sini ya? Di Palembang itu ada satu orang itu kalau nggak salah. Angkatan Anda bukan? Iya. Iya ya, misalkan. Kenapa sih? Misalkan saya kok sampai mencoba menghitung seperti ini. Ya, sampai metode simplex pun kan satu-satu coba. Setidaknya dengan penghitungan seperti ini, ya, ketika Anda lihat hasil software seperti ini, setidaknya Anda paham, Anda tahu, oh angka 400 ini dari mana prosesnya. Ada 800 ini dari mana proses. Kalau Anda prosesnya seperti ini, pakai solver, misalkan hasilnya seperti ini, nanti mungkin jadi bingung. Coba, kalau saya tanya, 110.000 dapat dari mana? Saya buka dari sini. 110.000 dapat dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, 110.000 dapat dari mana? Ayo. 110.000 dapat dari mana?
Ikut. Terus 10.000 dapat dari mana? Kan kalau hitungan manual kan tahu itu. Yo, ada yang bisa. Tadi udah ada. Nah ini ya, 100.000 kita ngobrol. Gudang 1 itu dipenuhi dari mana? Dari pabrik 2 kan? Pabrik 2. Nah, ongkos kirim pabrik 2 ke gudang 1 berapa? Pabrik 2 ke gudang 1 50, 40 kan? Tambah 200 dikali ongkos kirimnya 10 ya? Benar. 60. Tambah. Ini kalau iseng lah gitu. Ini dari mana sih? Dari 10. Oh, ini belum ya? Gudang 5 disuplai oleh pabrik 1 sebesar 800. Ongkos kirimnya berapa? Taruh lagi itu ongkos kirimnya berapa? 30. Tambah. Gudang 3 disuplai oleh gudang 2 oleh pabrik 3. Ongkosnya berapa? Ini ya? Benar? Coba cek, takut saya salah. Kemudian ini ya. Tambah ini. Ini hasilnya harus 110.000. Kalau saya enter salah berarti ada kesalahan. Nah itu logikanya dari situ. Saya tinggal menggunakan koma. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan Anda langsung software hasil, nanti suka bingung sendiri, ini 110.000 dapat dari mana? Kalau misalkan ini satuannya kilogram, misalkan, atau unit, oh berarti kadang-kadang kan gini, kalau transportasi itu kan truk, misalkan. Truk. Sekali truk jalan, misalkan, ongkosnya 50. Kapasitas truknya misalkan 400. Berapa? Sekali jalan 40 misalkan. Kan ongkos pun kan tergantung jarak misalkan. Ya ini misalkan aja lah. Dari P2 pabrik 2 ke G1 ongkos itu kan cuma 40. Berarti lebih mahal ke G2. Mungkin saja karena jaraknya jauh misalkan. Ya. Sekali angkut misalkan truk kapasitasnya 400 ya, cukup sekali lah bayarnya 40. Misalkan. 40 ini 2 truk, 3 truk ya bayarnya 40 totalnya misalkan gitu kan bisa ya. Oke. Ini menghitung biaya transportasi minimum. Nanti ini apa namanya? Filenya seperti biasa nanti saya simpan di ya. Ya, ada yang mau tanya? Sebenarnya ada 2 metode lagi, itu disebutnya itu northwest, ya corner, dan satu lagi Vogel. Nah, Anda tinggal tadi ada yang nyalin, datanya ada yang nyalin. Ada yang Bisa coba ya pakai form. Bantu isi ya. Saya share dulu. Sekarang coba form PM. Bantu ngisi. Ini udah kelihatan apa? Limit ya? ya Pak Dimit. Ya. Ya Pak, limitnya Ya. Nah, form PM ya? ya Pak. Iya, Kalau Pak. saya sih lebih menyukai form PM daripada solver. Modul, pilihnya apa? Nih, ada. Oke. Transportation. Oke.
Kemudian file new. Source-nya, pabriknya ada berapa? 3. Destination-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mencari nilai minimum. Ini. Pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, udahlah, nggak usah diisi ya. Ini apa? Berapa yang cost-nya? 50, Pak. 50, 50, kemudian 40. 80, 80 ke kanan ya. Kemudian Oh, ke kanan. ini Yang- Pak, tadi yang gudang 2 80, Pak. Bentar, ini 80 ke kanan ya. Terus 60, 60, 60, 60, 30, 30. Ini supply-nya berapa? Gudang 800. 1 berapa? 800, Pak. 800 gitu. Ini yang baris kedua 40, 40, 70, 70, 70, 70, 60, 60, 50. 50. Supply-nya 600, Pak. 600. Oke. Bawah baris ketiga 80, 80, 40, 40, 60, 60, 60, 60, 40, 40. Oke. Ini supply-nya berapa? 1100. 1100, Yang bawah permintaannya 400, 400, 400, 100, oke. 500, 500, 400, 400, Pak. 400. Oke. Minimum, oke. Ini metodenya nih. Yang kita gunakan tadi minimum cost method. Yang tadi saya bilang ada 3 ya. Northwest corner method dan Vogel. PAM. Ya, Vogel approximation method. Ini pilihnya minimum cost method. Sama nggak ya? Kemudian ini. Lihat dulu ini. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Ya. Kemudian Sama, Pak. Windows. Kemudian shipping with cost. Tuh, ini kan lebih lengkap. Ya. Ini berarti ongkos dari pabrik 2 ke gudang 1. Ongkosnya kalau dolar itu $16.000. 400 dikali berapa? Kemudian shipping list ini tidak ada. Ya. Kemudian ini yang tadi. Kemudian udah ya, yang 1100 itu gimana? Ini kita keluarkan semua. Transportation shipping, marginal cost. Ini operation cost ya. Nah, tinggal saya lah yang 1100. Sebenarnya ada yang 1100. Ini pada di mana ya? Nah, bisa juga Anda kalau misalkan mau pakai cara yang lain, ini tinggal pilih aja. Kalau Anda pakai Northwest, ini langsung aja. Oke. Kalau misalkan Anda mau pakai Vogel, ini klik dulu edit. Ya, sorry. Vogel itu mana? Ini. Ya, ini kalau pakai apa? Istilahnya kalau pakai POMCAM. Menurut saya POMCAM lebih gampang daripada solver. Tapi masalahnya POMCAM kan tidak selalu ada di komputer. Kalau Excel selalu ada di komputer kan ya. Bahkan nanti kita bisa coba linear programming pun kan bisa pakai solver. Udah, dipenting kan?
Mau bertanya, Pak. Oh, boleh. Kalau misalkan menggunakan POM-QM untuk mencari yang tadi, Pak, perbedaannya dengan 3 metode itu sebenarnya apa, Pak? Kalau lihat hasil kan sama ketiganya, Pak. Ya. Nah, nanti ada, kalau corner itu penawarannya dihabiskan dulu, Bu, kalau nggak salah dia. Kalau misalkan cost method itu kan kita mencari biaya terkecil. Bukan dari si penawaran lagi. Ya. Itu jadi dari 3 metode ini sebenarnya hasilnya kadang-kadang mirip, tapi kadang-kadang beda. Perbedaan itu adalah di prosesnya. Ini sebenarnya yang Anda tanyakan itu sebenarnya tugas buat Anda. Tugasnya itu adalah apa perbedaan antara 3 metode tersebut. Perbedaannya itu berbicara kelebihan dan kelemahan. Ini jadi udah curi start. Ini Bu Adinda salah. Ini curi start. Itu sebenarnya untuk tugas. Karena yang Pogel dan Northwest itu tidak akan dibahas. Cukup contoh satu lah, sisanya silakan main software. Walaupun ada soal, itu mungkin Anda boleh gunakan boleh gunakan POM-QM. Ya. Ya, menanyakan lagi. Nanti itu jawabannya di tugas, Bu. Bu siapa? Bu Adinda. Baik, Pak. Ya. Dari yang bertanya? Ya. Nanti tugasnya Anda lihat di mana? Di Lab Unpad ya. Saya belum menyisipkan tugasnya. Ya. Minggu depan mungkin saya coba ke AHP, Analytical Hierarchy Process, pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan. Ya, kan? Ini hari-hari apa istilahnya? Mungkin bagi sebagian orang itu males. Kenapa besok puasa? Kelihatan Pak Hendra itu mungkin kelihatannya berbeda, ternyata puasa. Ada yang menanyakan? Pak Lutfi ada ya? Oh, ada Pak Lutfi. Ada Pak, ada. Ya. Ini Leo mungkin tegukan terakhir sekarang hari ini pas kuliah. Kalau besok seperti itu ya kelihatan, wah nggak puasa. Harus, Pak. Leo besok puasa? Enggak? Puasa tuh, Pak. Oh, Kan belum tahu, Pak, nunggu lulus sidang isbat, Pak. Oh, itu tanya ke Hendra. Hilalnya belum turun, Pak. Itu tanya ke Hendra itu. Hendra yang lebih tahu itu. Dia tiap kuliah dari planet, nggak tahu planet apa itu. Udah? Ada yang tanya? Ya, kalau tidak ada, insya Allah minggu depan kita masuk ke HP. Bahan yang tadi cerat-cerat di Excel, nanti saya simpan di di Lab Unpad. Ada satu tugas buat Anda. Kalaupun nanti saya memasukkan soal, itu boleh dihitung, boleh menggunakan solver, boleh menggunakan POM-QM, silakan. Ya, kan? Kalau misalkan tidak ada lagi yang mau tanyakan, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa.